Nah, memang tidak disebut dia paradigma di sini, tetapi itu sudah jelas. Suatu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Paradigma itu tadi. Ya. Kedua, sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ada pola. Yang duduk di sini saya lihat ya. Yang apa namanya nih? Siapa namamu? Marina. Oh, Tania ya. Oh, seperti kayak keponakan saya, namanya Tania. Ya kan? Ya mungkin. Dia duduknya sudah berapa minggu saya lihat di situ. Ya kan? Nah, memang di situ kan? Seumpamanya. Nah, sekarang dia berpindah ke situ karena dia memiliki keinginan untuk memiliki ide yang berbeda, perspektif yang berbeda melihat saya. Begitu juga yang siapa yang duduk di situ udah berbulan-bulan di situ aja. Hah? Enggak. Ya, kamu kan yang jadi bu dosen tadi kan? Rupanya nakal juga dia. Mengapa dia selalu duduk di situ? Karena dia punya keinginan cita-cita, ya kan? Menjadi profesor. Loh, apa yang kok amin? Amin itu untuk doa. Ini saya mau begini. Nggak bisa lah perkataan itu doa. Ya kan? Kalau kita berdoa itu jelas jawabnya amin. Kalau orang ngomong iya saja, iya gitu. Kamu tahu arti amin itu? Ya Tuhan, itu amin. Masa lalu saya Tuhan? Kan tidak mungkin. Ya kan? Memang ada perspektif yang berbeda karena paradigma imannya berbeda. Ada yang mengatakan amin kita ngomong-ngomong tuh udah doa katanya. Bukan. Berdoa ya berdoa, berbicara dengan Tuhan itu ya dasar pemahamannya. Coba kamu lihat Imada Bakti. Coba ada yang bawa Imada Bakti enggak? Apa arti berdoa? Ya, coba buka di situ. Dijelaskan berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Tidak percaya buka. Buka di situ. Dijelaskan. Ada enggak penjelasannya? Hah? Ada penjelasannya? Hah? Berdoa. Apa? Berbicara dengan Tuhan. Maka dijawab amin. Kalau ya gitu iya, ya kan? Jelas. Ini juga kalian nih harus, memang ada kesalahan paradigma. Memang ada juga yang dari awal saya bilang itu ada kesalahan kekeliruan. Jadi sebagai orang Katolik itu harus jelas. Dan kita menutup doa itu bukan amin di tengah-tengah. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, amin. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, amin. Ya udah selesai lah doanya. Kita menutup doa itu setelah satu doa selesai. Misalnya doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itu doa kemuliaannya selesai, baru doa Salam Maria ditutup dengan amin lagi. Kan begitu kan? Ada yang tidak bisa dijawab dengan amin. Karena tidak cocok. Tuhan beserta kita, bukan amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ya kan? Tuhan memberkati kita, baru kita jawab amin. Itu paham ya? Jadi jangan tidak paham-paham lah. Ini katekis nih gimana nih? Jadi kalian nanti mau menjelaskan ke murid tuh harus begitu. Masa kamu jadi guru ya? Amin. Ya kalau tidak jadi guru, berarti nanti memaksa kita untuk menjadikan dia guru kan? Jadi profesor. Profesor itu kan guru sebenarnya, guru besar. Walaupun badannya kecil tapi badan dia dapat gelar besar begitu. Wah, itu cita-cita yang bagus. Kemudian ketiga, ya, Kunchara Ningrat bilang sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ini hasil karya manusia. Ya. Dari mulai ide, akhirnya terjadilah kompleks aktivitas. Dimulai ada yang menyambutnya, dimulai dari STP Santo Agustinus kan. Akhirnya tuh berproses jadilah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri dan akhirnya kalian bisa masuk di sini. Ini akibat suatu kompleks dan ide-ide tadi. Akhirnya si Muna itu, ya kan? Ya kan saya nyebut daerahnya biar ingat, ya kan?
Pina dari Muna kan? Hah? Aprina, ya. Saya tetap akan hafal selamanya namanya nanti Aprina dari Muna kan? Muna kan? Satu-satunya orang Muna di sini. Dia tahu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini berkualitas kan begitu. Makanya dia tuju ke sini. Ya. Dan sepertinya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini yang termurah lah di Kalimantan Barat atau jangan-jangan di Indonesia kali. Berapa satu semesternya? Hah? 1.200.000. Coba tanya di Untan tuh. Iya, itu kan tergantung lagi. Tapi paling termahal kan 1 juta itu, Ja. Coba tanya di Untan kawanmu. UKT 1, UKT 2, UKT 3. Ah? Iya. Itu. Anak saya masuk SMA 1 Petrus berapa? Ya. Pendaftaran 10 juta. SPP 800.000 sebulan. Ya, itu tadi saya katakan. Kalian bersyukur. Ini akibat tadi kompleksitas dan ide-ide gagasan nilai-nilai. Makanya akhirnya ini menghasilkan hasil karya manusia. Kemudian Julian Hockley, seorang ahli biologi dari Inggris, membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud. Yang pertama, Mentipek. Adalah kebudayaan yang bersifat abstrak atau tidak tampak, berupa aspek mental yang melundasi perilaku dan hasil keberadaan manusia, termasuk di dalamnya ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, ideologi, sikap, dan pandangan-pandangan manusia terhadap alam semesta. Ada ideologi di situ. Ya. Tahu ideologi? Ideologi itu kalau misalnya sudah orang punya ideologi, tadi kan kalau si Kunchara Ningrat kan bilang ide-ide saja. Kalau J.J. Hockman tadi bilang ideas. Ya hampir mirip sih. Cuman dia menjelaskan lagi. Tapi kalau kalian open book, saya minta kalian buatkan, ya kan, menurut versi kalian. Wah, terserah. Kalian jabarkan 3 kertas tuh. Dimulai dari Mentipeknya, Sosiapek, dan Artepeknya. Nah, kalian buatlah. Lalu lama-lama pek pula ya enggak? Bahasanya lalu belepek pula ya kan? Ya. Jadi paham di situ ya? Sampai di situ dia paham. Habis itu dia enggak paham lagi gitu. Apa tadi yang pertama? Kalau paham? Siapa nama ini? Menurut Julian Hockley. Hah? Nah, dia. Kan udah ini nih. Udah video kan? Bab 2 kan? Apa? Memang dah kacau deh. Coba saya tunjuk yang cowok nih pasti jarang apa. Ateo apa? Ayo, Pak. Ya, menurut Julian Hockley, seorang ahli biologi dari Inggris membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud, yaitu yang pertama, apa ya? Ya memang 3 tadi, Kunchara Ningrat 3, J.J. Hogan tadi 3. Yang pertama apa kalau menurut Julian Hockley? Mentipek, Sosipek, Artepek, ya. Tapi itu dijelaskan lagi. Nah, tadi saya sudah sampai Mentipek, lalu ada Sosipek, adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Kita anggota masyarakat, anggota lingkungan, anggota RT, daftarlah di situ. Ya. Sampai udah mau 4 tahun tinggal di situ lalu enggak tahu ketua lingkungannya. Ini paroki mana? Ini paroki mana nih? Santa Cecilia. Baik. Lalu siapa pastornya? Iya, pastor paroki. Nah, dulu Harmoko. Sebelum Harmoko, ya kan? Siapa? Nah, sekarang habis itu, pastor siapa nih sekarang? Ayo, cari ya nanti ya. Arnold. Kemudian artefak adalah kebudayaan material atau kebudayaan, misalnya adalah peralatan pertanian, perkakas rumah tangga, alat transportasi dan sebagainya, artefak ya. Nah, jadi di sini ya, kalian akan meninggalkan namanya artefak. Di YouTube
Kalau kalian 100 tahun ini lagi, YouTube itu masih ada, kalian sudah berada di bawah tanah, atau di atas tanah, atau dikremasi, nah, terserahlah generasi ya. Bisa kremasi, yang penting tidak dilarung. Dia disimpan di suatu tempat ya. Lalu ini ya. Atau kamu dibalsem, ya silakan lah. Ya kan? Tetapi saya mengajak kamu meninggalkan yang namanya artefak, yaitu YouTube kamu itu. Nanti dia akan dilihat oleh manusia 200 tahun, tapi YouTube-nya udah beda dia. Dia tinggal lihat-lihat begini. Oh, ini ya namanya si siapa tadi itu? Theo kan begitu. Ya, saya hafal Theo karena dia ya kan WA saya udah terakhir waktu itu kan. Biasanya yang agak itu saya hafal begitu. Nah, misalnya Petronella ya, Petronella kan namamu? Nah, Petronella kan kalau ada YouTube-nya kan nanti 200 tahun lagi orang cek tuh. Nah, orang menggali bukan menggali tulang, dia menggali jejak digital kita. Kalau kamu jejak digital, yang mohon maaf misalnya, ya kan? Kalau kamu meninggalkan jejak digital kamu pakai pakaian bikini, waduh ini zaman 200 tahun Petronella pakai pakaian bikini. Karena itu gini, jejak digital, hati-hati mengupload sesuatu ya. Jejak digital itu tak bisa dihapus kalau kita tidak menghapus ya, atau providernya tidak menghapus. Tapi kalau orang udah mengopi, susah. Nah ya, jadi seperti itu. Itu jejak digital yang kita tinggalkan. Maka kalian nanti dicari, misalnya Petronella sekian ini, kan nanti misalnya 20 tahun lagi kan, YouTube-nya masih ada tuh. Karena YouTube tidak akan menghapus itu, karena selama kamu misalnya, kecuali kalau misalnya kamu disuspend, karena kamu melakukan tindakan kriminal kan begitu. Itu pun masih bisa dicari kalau orang masih ngopinya ya. Nah jadi kamu ya ada jejak digital di situ. Artefak, itulah kebudayaan. Zaman now, kita mau ninggalkan apa? Memang kita mau kayak zaman orang buat prasasti. 46 ya kan, PKK 3, cari batu, mahat di situ ya. Biar ditemukan nanti 1000 tahun yang akan datang. Ya tidak, ada artefak di situ. Nah, makanya kalian nanti ada tugas besarnya tuh buat namanya video durasi 15 menit itu, tapi itu udah tugas akhir nanti ya, udah mau ujian akhir. Ya. Itu 46 orang itu kalian harus buat yang namanya dinamika sosial. Ya kan? Kalian mau buat kegiatan apa, bisa baksos, bisa misalnya ke lansia, atau nanti bisa mengunjungi orang di rutan bersama saya. Nah, boleh, tapi persoalannya payah direkam kan? Atau mengunjungi lansia di lingkungan saya, pas saya misalnya ngantar komuni ke mereka. Ya artinya kalian ada yang namanya pastoral care dulu lah namanya tuh. Ya kan dalam ilmu sosial itu kan. Kalian kan belajar enggak pastoral care nanti ya? Adakah mata kuliahnya pastoral care? Ada nanti. Ada deh. Ya, di situ. Baik, sebelum kita masuk moderasi beragama, ada yang mau ditanyakan? Tadi mau nanya apa? Lupa? Nanyanya lupa. Ada yang mau ditanyakan tadi? Ada yang mau bertanya? Ah, Harmoko. Apa? Hari-hari omong kotor. Oh, bisa hari-hari omong kotor kan? Oh, Joko. Tidak ada? Itu kok enggak hidup-hidup? Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini. Jadi besok itu tidak ada mata kuliah. Kita lanjut dengan ini materi tambahan karena kebetulan ya saya harus menyampaikan ini sebagai penyuluh penggerak moderasi beragama ya yang sudah mendapat diklat ya 52 jam untuk menyampaikan ke kalian. Sebenarnya nanti juga saya mau bekerja sama dengan ini ya. Ngapa? Kok lalu mengurut dada? Jadi semoga materi kuliah kita pada hari ini bermanfaat dan bermakna dalam hidup kita. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu tentang moderasi beragama. Salam kasih dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.